Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, salam. Puji Tuhan, hari ini 3 Januari 2021 kita bisa berkumpul kembali, beribadah, memuji Tuhan dan membaca merenungkan firman Tuhan. Sebagai pembuka tahun yang baru, saya mengajak kita untuk berbicara tentang komitmen beribadah kepada Tuhan. Ya, komitmen beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan akan kita bahas dari kitab Yosua pasal 24. Namun yang kita baca untuk bacaan kita ya dari ayat 14 dan 15. Ya. Mungkin itu terpotong. Enggak ya? Oh, di sini bagus. Di saya yang terpotong. Sorry. Ya. Firman Tuhan dari kitab Yosua 24 ayat 14 dan 15 demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, nas firman Tuhan ini disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Mereka sudah memasuki tanah perjanjian, Yosua sudah tua dan hampir mati. Lalu Yosua mengingatkan bangsa Israel supaya mereka beribadah kepada Tuhan, membuat komitmen supaya ketika Yosua tidak ada, mereka tetap beribadah kepada Tuhan. Dan Yosua katakan, silakan kamu pilih, kamu beribadah kepada siapa? Allah yang nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami? Kamu pilih sendiri. Tetapi aku, kata Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu dalam ayat selanjutnya, bangsa Israel berkomitmen, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, tahun 2021 ini adalah pergantian tahun yang saya lihat ketika saya melihat angkanya unik, ya unik. Kenapa? Kalau kita lihat pengalaman kita menghadapi pandemi COVID 2020. Sejak awal 2020 kita akhirnya masih menghadapi COVID, dan memasuki tahun 2021 kita masih dibatasi kegiatan kita. Kita menghadapi gaya hidup kenormalan baru, gitu ya. Normal. Kita mau hidup normal, tetapi ada sesuatu batasan-batasan dengan protokol kesehatan 3M, ya 3M. Bahkan menjadi bukan ditambah jadi 4M. M yang keempat, menghindari kerumunan. Jadi bukan hanya menjaga jarak, tapi menghindari ada kerumunan, dihindari, ya 4M. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Nah, kalau kita lihat ini tahun 2000, kita akhiri tahun 2020, angkanya lihat 2020 masuk 2021 menjadi 2021. Nah, ini ya, kalau kita lihat 2021 digabung jadi 2021. Ya, makanya saya bilang agak unik. Nah, saya percaya ada sebuah progres yang kita hadapi di tahun ini. Saya yakin dari angka 20 masuk ke angka 20, dari angka pecah nolnya menjadi angka 1. Ya, ini bukan cocokologi, cuma ya kita memulai hidup kita dari nol lagi, ya, berubah menjadi 1. Ya, kita mulai. Nah, namun satu hal yang paling penting yang harus kita buat, yaitu komitmen kita beribadah kepada Tuhan. Itu menjadi penting. Kita harus punya komitmen. 2021 ini apa komitmen kita? Atau yang biasa kita sebut dengan resolusi.
Biasanya bulan Desember semua bilang, resolusi saya tahun 2021. Inilah resolusi kita seharusnya, komitmen kita untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Nah, Joshua setelah membawa umat Israel menempati tanah perjanjian, hal yang terpenting yang dilakukannya adalah membuat komitmen, ya, supaya umat itu beribadah kepada Tuhan sebagai sebuah resolusi. Nah, hari ini saya mengajak saudara juga, jadikan ini sebuah resolusi di tahun 2021, bahwa saya akan lebih baik lagi dalam ibadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mengapakah komitmen beribadah kepada Tuhan itu menjadi penting? Ya, kita akan belajar komitmen-komitmen kita. Mengapa itu menjadi penting? Yang pertama, di dalam ayat yang ke-11, ya, bahwa Tuhan yang memberikan negeri itu. Komitmen itu diingatkan kepada bangsa Israel oleh Yosua bahwa Tuhan telah memberkati mereka, Tuhan telah memberikan negeri kepada mereka. Ayat 11 dan sampai ayat 13, ya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Heri, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Joshua mengingatkan pentingnya beribadah kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah memberikan negeri yang baik kepada mereka. Tuhan sudah memberikan negeri yang baik kepada mereka. Ya. Perhatikan di sini, ketika Yosua menyampaikan firman Tuhan ini, perhatikan ayat-ayat yang digunakan di situ. Ya, setelah kamu menyeberangi sungai Yordan sampai berperanglah melawan kamu. Ya. Mana? Ayat yang ke-12. Kemudian aku melepaskan. Nah, kata aku di situ, kata gantinya di situ kalau kita pelajari. Oh, sudah lewat. Kata aku sebetulnya kata ganti untuk Tuhan. Bahwa seolah Tuhan yang berbicara ini, Joshua berbicara mewakili Tuhan. Akulah yang memberikan negeri itu. Aku mengalahkan lawan-lawanmu. Aku memberikan negeri. Bahkan kamu mendiami negeri. Di sana kamu mendapatkan anggur, mendapatkan zaitun yang tidak kamu tanam, tapi kamu menikmati hasilnya. Ya. Jadi di sini Joshua berbicara, menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan yang memberikan kepada mereka negeri itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan yang berbicara secara langsung kepada bangsa Israel dengan ungkapan kata ganti aku yang menunjuk kepada Tuhan. Tuhan menyerahkan, ayat 11, bahwa Tuhan menyerahkan semua bangsa-bangsa ke dalam tangan bangsa Israel. Di situ disebutkan orang-orang apa tuh? Orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Heri, orang Yebus. Itu orang-orang yang mendiami Kanaan pada waktu itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka. Di dalam ayat 12, Tuhan berperang dengan melepaskan tabuhan menyerang musuh ini. Jadi binatang juga menyerang musuh-musuh mereka, sehingga mereka tidak perlu perang, tidak perlu mengangkat pedang, tidak perlu mengangkat tombak. Ada binatang menyerang. Dikirim Tuhan mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan ayat 13, Tuhan memberikan negeri itu dan seisinya, anggurnya, zaitunnya. Tanpa mereka menanam, mereka menikmati hasilnya dan mereka menempati negeri. Dan itu semua adalah berkat Tuhan. Itu artinya apa? Bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Sebab itu kita harus tetap menyembah Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita merefleksikan atau mereview kehidupan kita
2020. Kita harus punya komitmen tetap menyembah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberkati kita dan memberikan kita kesempatan menginjak tahun 2021. Dan ini adalah pemberian Tuhan. Amin. Kalau kita bisa bertahan sampai hari ini karena Tuhan memberikan. Saya percaya Tuhan memelihara kita tahun 2020. Dia juga akan memelihara kita tahun 2021. Dia akan tetap sama seperti kemarin. Tuhan tidak pernah mengecewakan siapapun yang beribadah kepadanya. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Tuhan pasti tetap memberkati sebab Dia sudah memberikan. Kalau kita ada sekarang, ini karena pemberian Tuhan. Apa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Apa yang kita terima adalah pemberian Tuhan. Kita bisa hidup sampai hari ini adalah pemberian Tuhan. Sebagaimana Dia memelihara bangsa Israel, Dia juga akan memelihara gerejanya, memelihara umatnya. Dia yang akan menolong setiap orang. Janjinya ajaib. Ya kan, seperti nyanyi kita. Ku percaya janjimu ajaib. Luar biasa. Janji Tuhan itu ajaib. Dia pasti melakukan dan menggenapi janji-janji yang telah difirmankannya. Saya di akhir tahun kami beribadah bersama keluarga, pakai apa yang saya sudah share itu. Kami beribadah dengan anak-anak. Saya mengingatkan anak-anak bahwa Tuhan memberkati kita melewati masa-masa sulit di tahun 2020 dengan cara yang ajaib. Bagaimana Tuhan bisa menolong, memberkati, menyediakan apa yang kita perlukan. Saudara-saudara, 2021 tantangannya kita belum tahu seberat apa. Tapi saya percaya seberat apapun yang akan saya hadapi, saya akan melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya bahwa saudara juga sanggup melewatinya kalau saudara juga berjalan bersama Tuhan. Kalau sudah punya komitmen yang penuh beribadah kepada Tuhan. Ini yang harus kita buat. Jangan mundur setapak pun untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan mundur sesenti pun oleh karena kekhawatiran kita, oleh karena masalah kita, oleh karena tantangan di depan kita, oleh karena musuh-musuh di depan kita. Jangan pernah mundur, sebab Tuhan akan berperang untuk kita. Amin. Dia menyertai. Tema nasional Natal di Indonesia adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Ini adalah tema supaya kita kuat memasuki tahun 2021 bahwa Allah menyertai kita. Sekali lagi saya berulang-ulang mengingatkan kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Dia bukan hanya sekedar berjalan beriringan dengan kita. Dia bukan hanya sekedar berjalan di sisi kita. Dia bukan hanya sekedar ada di samping kita, tetapi Dia ada di dalam kita. Kemana kita melangkah, kemana kita pergi, kemana kita menuju, Dia ada di sana. Sebab apa? Sebab Dia ada di dalam kita. Haleluya. Kalau Dia ada di dalam kita, Dia juga merasakan ketakutan-ketakutan kita. Kalau Dia di dalam kita, Dia juga merasakan kekhawatiran-kekhawatiran kita yang ada. Dia tahu, oh engkau sedang khawatir, engkau sedang ketakutan, engkau sedang kesulitan, engkau sedang kesusahan, engkau sedang berduka, engkau sedang kepayahan. Dan Dia tahu dan Dia siap menolongmu. Karena Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Itu janjinya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Tuhan yang memberikan.
negeri itu kepada bangsa Israel. Dia juga yang memberikan kita tahun 2021 untuk kita jalani. Amin. Haleluya. Yang kedua, mengapa kita harus punya komitmen untuk menyembah Tuhan? Ayat 14 dan 15 ini menunjukkan bahwa ada cobaan untuk menyembah berhala. Ada godaan, ada tantangan penyembahan berhala akan ada muncul bagi umat itu. Ya kan? Ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan serumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini yang disampaikan oleh Yosua. Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa akan ada tantangan, yaitu menyimpang untuk terpikat kepada Allah asing, untuk menyembah kepada Allah-Allah orang-orang Amori, orang Mesir, dan lain sebagainya. Ada kecenderungan orang-orang Israel juga akan mengingat penyembahan kepada Mesir ketika mereka ada di Mesir. Penyembahan berhala merupakan cobaan yang paling mudah untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Pak, sekarang kan nggak ada penyembahan berhala. Pak, saya kan tidak dari Mesir. Pak, saya kan tidak tahu orang Amori. Pak, saya kan tidak tahu Allah-Allah asing itu. Saya tidak menyembah Tuhan Allah-Allah asing. Tapi itu bukan pencobaan buat saya. Saudara-saudara, mungkin kita bilang, ya, kita lihat orang Israel, inilah yang menjadi tantangan bagi mereka. Latar belakang bangsa Israel yang lama hidup di Mesir dapat mencobai mereka berbalik menyembah Allah asing. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah latar belakang kita? Bagaimana kebiasaan-kebiasaan buruk kita di tahun 2020? Bagaimana kelakuan-kelakuan buruk kita di tahun 2020? Itu akan menggodai kita, akan mencobai kita, akan menggerogoti kerohanian kita untuk tahun 2021. Allah asing memikat umat untuk meninggalkan dan melupakan Tuhan, dan Yosua ingatkan hati-hati. Kamu pilih alat kepada Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita di zaman now ini juga terpikat oleh berhala? Begitu kan? Seperti saya katakan. Apakah kita juga terpikat kepada berhala? Apakah kita akan meninggalkan ibadah kita kepada Tuhan dengan berhala-berhala? Mana berhala? Saya nggak punya berhala. Halo? Apakah benar tidak ada berhala yang akan kita hadapi? Ada. Ada banyak berhala yang akan kita hadapi. Ini salah satunya, gadget. Ini bisa jadi berhala. Ya, seperti selalu saya, berhala zaman sekarang itu adalah gadget kita ada di tangan kita. Karena gadget kita bisa lupa Tuhan. Ada banyak orang tergila-gila, dikuasai gadget sehingga tidak penting untuk beribadah kepada Tuhan. Dikuasai gadget bukannya untuk menyembah Tuhan, tetapi justru untuk melupakan Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang menggunakan gadget kita untuk menyembah Tuhan? Ini menjadi seberapa banyak? Apakah gadget kita hanya untuk kebutuhan medsos, atau kegiatan-kegiatan main game, atau kegiatan-kegiatan membuang waktu lainnya tanpa digunakan untuk beribadah kepada Tuhan? Di gadget saudara
Apakah ada Alkitab online atau renungan harian? Ini menjadi penting. Gunakan itu. Baca renungan. Baca Alkitab. Di mana saudara sekarang bisa baca Alkitab, saudara tidak usah malu. Kalau saudara di bus, sedang dalam di bus, saudara baca Alkitab ini mungkin saudara malu-malu. Soalin, dibilang orang. Mungkin ada yang malu-malu, ya kan? Tapi kalau saudara pegang HP baca Alkitab, orang nggak pikir, orang lain mungkin pikir sedang baca yang lain. Tapi saudara sedang membaca Alkitab saudara. Seberapa banyak di antara kita yang hanya bilang terima kasih Pak untuk renungannya, tapi nggak didengerin. Saya lihat kok, kan terbukti. Saya kirim begitu banyak orang yang terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Baru dikirim waktunya dan udah balas terima kasih Pak. Dari waktu pengirimannya aja 5 menit aja nggak ada jaraknya. Saya heran, bagaimana dia bisa balas terima kasih renungannya Pak? Belum didengerin, belum dengerin. Ngapain lu bilang terima kasih dalam hati saya? Nggak usah didengerin, bilang terima kasih mendingan, gak usah dijawab. Ketika saya cek di YouTube saya, baru belasan. Kemarin aja baru kirim 8 orang pagi-pagi, 8 orang. Tapi yang bilang terima kasih udah 20 orang. Loh, yang nonton 8 orang, tapi yang bilang terima kasih 20 orang. Di sini kan kelihatan kemunafikan. Biar dibilang orangnya baik, biar dibilang orang terima kasih, biar dibilang orang saleh sudah baca, belum baca. Nah, seberapa banyak di antara kita menggunakannya dengan kepalsuan seperti itu? Ini berhala yang harus kita berantas. Anak-anak saya selalu katakan, jangan lupa setiap hari baca Alkitabmu, dengarkan renungan. Maka saya punya grup keluarga Satya Dharma Family, keluarga. Itu kami bertujuh aja anggotanya, keluarga. Ya, punya grup Satya Dharma Family itu 7 orang ini yang satu rumah. Selalu bilang, siapa yang sudah mendengarkan satelit buat checklist 1, 2, 3. Saya suruh buat checklist. Kadang-kadang ada yang bolong tiap hari. Kemarin yang ngisi cuma mamanya doang, yang lain nggak ngisi. Saya bingung. Anaknya 5 nggak ngisi checklistnya. Udah denger belum sih? Gitu. Ini penting, tapi saya lihat mereka pegang HP seharian, tapi tidak beri waktu 5 menit saja. Padahal saat teduh 5 menit, cuma 5 menit. Ya beri waktu lah buat Tuhan. Itu untuk dirimu, itu untuk membangun hidupmu. Ini gadget, ya macam-macam pun. Gadget bisa mempengaruhi kita segala macam. Gadget ini bisa yang baik, bisa yang buruk, bisa yang jelek. Bahkan yang paling jelek ada di gadget saudara. Ya, ada di sana. Mau dapat yang terbaik ada, mau dapat yang paling jelek ada di sana. Ada dalam genggaman saudara sekarang. Ini bisa jadi berhala. Jangan jadikan gadget saudara berhala. Ada lagi banyak berhala. Pekerjaan. Karena pekerjaan orang nggak mau ke gereja, nggak mau beribadah, buru-buru. Wah, udah terlambat mau baca renungan, udah terlambat mau doa, buru-buru. Uang, pacar, bisnis dan lain-lain ini bisa jadi berhala. Kalau kita semua ini kalau membuat kita lupa komitmen kita, resolusi kita 2021 untuk tetap setia kepada Tuhan, maka kita jadikan itu semua berhala. Hati-hati. Ya, ini berhala zaman now. Macam-macam dan lain-lain, artinya banyak lagi. Saudara bisa lihat hobi bisa jadi berhala. Ada orang hobinya main golf, sehingga hari Minggu main golf seharian, tidak ingat Tuhan. Ya, ada. Karena pengen main golf. Ya, karena sono olahraga katanya, jaga kesehatan, ya bagus. Tapi Tuhan harus nomor 1. Komitmen. Jadi banyak lagi yang kita bisa buat daftar berhala-berhala. Jadi kita perlu resolusi atau komitmen tahun 2021 ini untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Sebab ada banyak berhala zaman now, berhala ilah zaman ini, kata firman Tuhan. Ilah zaman ini terjadi di
berbagai tempat, di berbagai golongan orang, di berbagai usia terjadi. Komitmen beribadah harus kita lakukan, ya, karena Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk hidup di tahun 2021. Komitmen beribadah kita harus tetap buat, karena ada banyak cobaan penyembahan berhala di zaman sekarang ini. Dan yang ketiga, komitmen ini penting karena Tuhan itu adalah Allah yang kudus. Ini menjadi penting, ini poin ketiga yang sangat penting yang diingatkan Yosua kepada bangsa Israel, bahwa Allah itu Allah yang kudus. Oleh sebab itu kita harus hidup dalam kekudusan, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Ini yang akan memberkati bangsa itu. Ini juga yang akan memberkati setiap orang percaya. Jikalau kita menyadari Allah itu kudus, maka kita juga harus hidup kudus. Penting. Ya. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, ya, ayat 19, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang tidak baik, melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Ini diingatkan oleh Yosua. Allah itu kudus, Allah itu cemburu. Jangan menyembah Allah asing, kata. Coba Allah akan menghukum kamu. Nah, saudara-saudara, jadi Tuhan adalah Allah yang kudus. Yosua mengingatkan bangsa Israel, siapakah Tuhan itu? Ayat yang pertama, Tuhan adalah Allah yang kudus, ayat 19. Yang kedua, Tuhan adalah Allah yang cemburu, ayat 19. Yang ketiga, Tuhan adalah Allah yang menghukum umatnya. Jadi ingat, ada hukuman ketika kita menyimpang dari Tuhan. Jangan pikir Tuhan Maha Kasih itu tidak ada hukuman, ya. Dia mengasihimu, tapi dia juga menghukum engkau, ya. Kasih dan hukuman itu seperti mata uang yang tidak dipisahkan, sebelah kiri dan sebelah kanan, atau apa? Sebelah kiri apa kanan? Atau mata uang kan ada dua sisi, ya. Sisi satu dan sisi yang kedua, sebelahnya. Uang kalau cuma sebelah doang, kalau saudara punya koin sebelah doang, mana ada koin nggak saya? Saya punya koin tadi, koin 1000. Di sini, di sebelah sini ada gambar angklung, ya. Angklung, ada gambar angklung. Di sebelahnya ada gambar Garuda dengan angka 1000. Tapi kalau ini uang, cuma ada sebelah doang angka 1000 sama Garuda, sebelahnya angklungnya nggak ada, berarti nggak laku, bukan uang beneran, uang palsu. Harus komplit dua sisi mata uang, ya. Nggak boleh sebelah doang atau angklungnya doang. Lah, ini uang 1000 motot, ini 1000. Sebelahnya nggak ada, kosong, polos. Ini uang palsu, kan gitu. Demikian uang kertas juga gitu kan, sebelahnya beda-beda. Sebelah gambar apa, sebelahnya mungkin gambar pahlawan, sebelahnya lagi gambar bangunan dan lain sebagainya. Gambar penari biasanya sekarang jadi pahlawan dan penari. Nah, saudara-saudara, kalau gambarnya sebelahnya pahlawan, tulisannya 10.000, tapi sebelahnya polos putih yang nggak laku, itu bukan uang beneran. Artinya kita juga, Allah itu kasih itu, kasih dan penghukumannya itu seperti itu, dua sisi mata uang. Artinya kita nggak boleh main-main dengan Tuhan. Kita memang mendapatkan pengampunan, tapi kita juga mendapatkan penghukuman karena perbuatan-perbuatan kita, ya.
Kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-17. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ini firman Tuhan. Ini perjanjian baru, ya. Bahwa kita harus hidup di dalam kekudusan. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita sudah diberikan dunia. Kita tinggal di dunia sementara, menumpang gitu. Tapi kita harus hidup dalam kekudusan sebab Allah kita kudus. Ini komitmen beribadah kita. Jadi kesimpulan komitmen penyembahan kepada Allah haruslah ditandai dengan hidup dalam kekudusan, bukan sekedar ritual keagamaan. Halo. Orang-orang yang beribadah kepada Tuhan bukanlah mereka yang setiap hari Minggu datang ke gereja. Bukan itu yang penting, tapi hidup kudus. Bukan sekedar membawa persembahan, bukan sekedar nyanyi-nyanyi, tetapi kehidupan yang inilah yang orang yang beribadah kepada Tuhan yang pasti. Orang yang beribadah kepada Tuhan adalah orang yang menjaga kekudusan hidupnya. Itu jelas. Tanpa menjaga kekudusan hidup, sebenarnya ritual keagamaan adalah sebuah kepalsuan, kepura-puraan, kemunafikan. Nah, ada banyak orang yang melakukan hal seperti itu. Dia pikir dia rajin ke gereja, dia rajin melayani, tetapi sesudah itu hari biasa dia bikin dosa terus menerus. Dia pikir dosanya sudah dibayar lunas. Belum. Tinggal tunggu penghukuman dari Tuhan. Menunjukkan saudara orang saleh belum. Mungkin di mata orang lain yang tidak tahu siapa saudara sebenarnya, saudara dicap orang yang saleh, tetapi di hadapan Tuhan engkau orang yang munafik. Engkau orang yang berpura-pura. Allah itu kudus, sebab itu kita harus hidup kudus. Inilah ibadah yang sejati, ibadah yang benar, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Mempersembahkan hidupmu, karena itu ibadah yang sejati. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ya, ayat 1. Itu jelas sekali. Persembahkan hidupmu. Ini ibadah yang sejati, kata firman Tuhan. Bukan ritual keagamaan. Ritual keagamaan bisa kepura-puraan. Tetapi orang yang hidup kudus, pastilah ritual keagamaannya baik. Orang yang ritual keagamaannya baik, belum tentu dia hidup kudus. Jangan dibalik. Ya. Orang yang hidup kudus, pasti dia ritual keagamaannya baik. Orang yang hidup kudus, dia rajin baca Alkitab, dia rajin baca renungan, dia rajin berdoa, dia rajin bersekutu, dia rajin menyembah Tuhan. Itu pasti. Tapi dia tidak hidup kudus, tidak takut akan Tuhan. Dia pergi ke gereja, dia pergi bersekutu hanya pura-pura. Berbagai macam alasan yang muncul. Saya nggak tahu, tetapi hanya Tuhan yang tahu dan kita sendiri yang tahu. Jadi baiklah kita punya komitmen yang benar, punya komitmen yang jelas. Apakah kita menjaga kekudusan kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 3 hal yang harus kita ingat. Tuhan sudah memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Bahwa segala sesuatunya adalah dari Tuhan. Oleh sebab itu bersyukurlah dan beribadahlah kepada Tuhan. Yang kedua, ada banyak godaan di dalam kehidupan zaman sekarang ini. Saudara, semakin saya mau kasih tahu, semakin dekat kedatangan Tuhan yang kedua kali, dunia ini tidak akan semakin baik. Dunia ini akan semakin bejat. Dunia ini akan semakin rusak. Dunia ini akan semakin berat untuk kita hadapi. Jadi tantangannya akan semakin berat. Anak-anak sekarang jangan
Jangan sampai berpikir bahwa nanti akan lebih mudah. Saudara yang masih muda ini, nanti lebih berat lagi tantangannya daripada yang orang tua kamu hadapi sekarang. Oleh sebab itu punya komitmen, karena dikatakan ada berhala yang akan menggerogoti iman. Dan yang ketiga, Tuhan itu kudus, baiklah kita hidup dalam kekudusan. Penutupnya, mengapa kita menjadikan ibadah kepada Tuhan sebuah komitmen yang penting? Pertama, karena Tuhan yang memberikan negeri. Apa yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, berikanlah hidup kita sebagai penyembahan kepada Tuhan. Berikan hidup kita sebagai penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, ibadah menjadi penting karena cobaan menyembah kepada berhala menjadi tantangan kita di zaman sekarang ini. Berhati-hatilah terhadap ilah zaman ini yang dapat membuat kita melupakan Tuhan dan hidup dalam keduniawian, hidup dalam budaya hedonisme. Hati-hati, jangan sampai kita hidup dalam keduniawian. Dan yang ketiga, Tuhan adalah Allah yang kudus. Hidup kudus adalah tanda kita menyembah Tuhan. Tidak cukup hanya dengan kegiatan ritual atau keagamaan saja, sebab semua itu dapat saja adalah sebuah kepalsuan. Mulai dari sekarang, hiduplah dalam kekudusan, sebab Allah itu kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah mendengar firman. Terima kasih ya Tuhan, kami mulai diingatkan untuk membuat komitmen beribadah kepada Tuhan. Biarlah di tahun 2021 ini hidup kami punya komitmen yang baru untuk tetap setia menyembah kepada Allah dalam kekudusan hidup kami. Sebab ada banyak cobaan tantangan yang akan kami hadapi di tahun-tahun yang akan datang. Dan kami percaya bahwa segala sesuatunya telah Tuhan berikan untuk kami agar kami dapat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk setia kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau terus berbicara dengan perantaraan Roh-Mu dalam hidup kami masing-masing, sekalipun hamba-Mu telah berhenti berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada yang tugas untuk pengumuman.